Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini, saya mau kasih tahu ke kalian beberapa website yang bisa bikin kita belajar CSS sambil main games, teman-teman. Ya karena kita tahu belajar programming, khususnya web programming itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman ya. Dan alangkah lebih baik dan alangkah lebih menyenangkan ketika kita bisa belajar sebuah teknologi, kita bisa belajar sebuah bahasa sambil dibawa fun gitu ya, sambil main game. Yang harapannya kita jadi lebih paham dan gak cepet bosen belajarnya. Ya walaupun memang kalau misalkan kita belajar teknologi dasar itu kan ada 3 ya, HTML, CSS, dan JavaScript. Ya walaupun memang menurut saya yang paling menyenangkan aja itu udah CSS. Ya di antara ketiga teknologi tadi. Nah sekarang kita tahu belajar CSS itu udah menyenangkan, ditambah lagi kita bisa belajarnya lewat tantangan-tantangan berupa game. Penasaran nggak teman-teman? Langsung aja kita lihat, ini saya punya website yang akan kita kunjungi bareng-bareng sambil kita coba main gamenya. Ya jadi buat kalian lagi belajar website, pasti suka banget nih. Kita langsung masuk ke website yang pertama teman-teman. Kita lihat ini websitenya namanya CSS Diner ya. Teman-teman bisa mengunjungi websitenya cssdiner.com atau ke flukeout.github.io. Ya, jadi ini seru ya. Kita ceritanya lagi ada di sebuah tempat makan dan kita diminta untuk menyeleksi menggunakan CSS item-item yang ada di tempat makan ini. Nah, dan ini kalau teman-teman tahu ini udah ada sejak lama ya. Jadi kalau kita lihat GitHub-nya, sebelum kita mainin kita lihat GitHub-nya dulu ya. Teman-teman scroll ke bawah, ini ada klik di GitHub repo-nya. Kalau dikunjungi, ini tuh udah ada sejak tahun 2016 ya. Kalau kita masuk ke kode, teman-teman jangan lupa kasih star dulu ya. Lihat yang kasih star udah ada 2.600 orang. Mantep banget. Ini udah ada sejak 2016. Ya, jadi sampai sekarang ini masih banyak yang pakai. Kita kembali lagi ke websitenya. Sekali lagi ini adalah cara kita untuk memahami CSS selector khususnya dengan menyeleksi item-item yang ada di tempat makannya. Nih contohnya yang pertama, kita dikasih ada meja, terus ada 2 buah piring yang kalau kita sorot piringnya itu akan menunjukkan elemen HTML yang ada di sebelah kanan bawah. Jadi ini ada dibagi 2 ya, sebelah kiri CSS, sebelah kanan tuh HTML-nya. Nih, kalau kita sorot, yang putih ini plate, yang sebelah kanannya plate juga, dia berada di dalam div dengan kelas table. Itu representasi HTML-nya. Sekarang kita diminta untuk menuliskan selektornya. Gimana caranya kita mau menyeleksi 2 buah piring ini? Anggapannya HTML ini. Ya kan gampang aja ya. Kita tinggal, karena dia elemen HTML, kita tinggal tulis plate. Jadi ini artinya, CSS tolong carikan saya elemen HTML yang namanya plate. Nah, kalau selesai, teman-teman pencet tombol enter atau tekan enter. Nanti, item-item yang bergoyangnya tadi akan lompat. Artinya itu benar. Gitu, teman-teman. Jadi itu cara kita menyeleksi item-item pada mejanya. Ya, keren ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menyeleksi kotak bento, tempat nyimpan makanannya. Tapi jangan pilih piringnya. Jadi cukup bentonya aja. Nah, ini sama aja ya. Ini kita main dulu bentar ya, sebelum masuk ke website yang lain. Kita tulis bento, terus enter. Nah, maka bentonya hilang. Oke. Berikutnya, kita diminta untuk memilih piring yang pertama. Nah, kebetulan piring yang pertama dia punya ID namanya fancy. Jadi piringnya fancy ya. Apa CSS selektornya? Teman-teman harusnya udah bisa nebak. Kita kasih tanda pagar fancy gitu. Karena CSS tolong carikan saya elemen HTML yang ID-nya fancy. Sebetulnya ada cara lain, tapi dengan ini kita udah bisa menyeleksi piring yang pertama. Kita pencet enter. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan serahkan ke kalian untuk lanjutin. Ini ada 32 tantangan. Silahkan selesaikan sampai akhir supaya kalian jadi master selektor CSS ya. Ini untuk yang berikutnya, kita disuruh pilih apel yang ada di dalam piring. Jadi kita ada bento, ada piring, ada apel yang ditaruh di meja. Tuh, jadi gimana cara menyeleksi apel, tapi apelnya yang hanya ada di dalam piring saja. Kalian nggak boleh nulis apel di sini, nggak boleh. Karena ini akan membuat semua apel terseleksi. Kalau saya pencet enter, salah tuh. Dua-duanya. Yang ini nggak boleh kepilih. Gimana caranya? Silahkan lanjutin aja teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke website yang kedua. Ini website untuk belajar Flexbox yang namanya Flexbox Froggy, teman-teman. Jadi website ini kita diminta untuk memposisikan kodoknya supaya berada di atas daun. Nanti teman-teman di sini akan belajar definisi mengenai Flexbox.
ya. Kita gunakan misalnya untuk memposisikan tuh bisa pakai justify content, terus nanti ini propertinya, terus value-nya bisa pilih mau flex start, flex end, center, space between, space around. Ya, jadi kalau misalkan pengen paham dulu flexbox-nya, teman-teman boleh kunjungin dulu playlist saya mengenai flexbox, terus terapkan ilmunya ke sini. Nah, ceritanya sekarang nih kita lihat nih ya. Kasus yang pertama, soal yang pertama itu kodoknya sebelah kiri, daunnya sebelah kanan. Gimana caranya supaya si kodoknya pindah ke kanan tapi pakai flexbox? Nah, ini displaynya udah flex, tinggal kita kasih apa tadi untuk memposisikannya, justify, dash, content, isinya apa? Untuk di akhir itu bisa pakai end atau flex end ya. Flex end. Jadi ada dua cara. Nah, kalau udah bener nanti kodoknya lompat ke atas daunnya. Nah, kalau kalian udah yakin, tinggal pencet tombol next aja. Nah, itu nomor 1 masih gampang, teman-teman. Berikutnya nih, kita punya 2 kodoknya sekarang. Kita harus nyimpen kodoknya di atas daun sesuai dengan warna masing-masing kodoknya. Dan daunnya ada di tengah halaman. Nah, pakai apa nih? Caranya sama, kita pakai justify content. Ya, terus lihat mana yang bikin kodoknya ada di tengah. Nah, ini kita punya namanya center. Gitu tuh, langsung kodoknya lompat nemplok di daunnya. Jadi gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa coba-coba dulu sebelum pencet tombol next ya. Sambil belajar memvisualisasikan juga kalau space between kayak gimana, space around kayak gimana. Ada sebetulnya satu lagi itu space evenly ya. Nanti bisa dicoba aja. Kita coba next lagi. Coba tambah susah nggak? Nah, sekarang ada 3. Daunnya terdistribusi di tengah. Nah, teman-teman lihat identifikasi nih. Jarak antar daunnya kayak gimana? Apakah kiri kanannya jaraknya sama? Ya, kalau sama, ini ada 2. Kita lihat dulu, apakah space around? Kalau space around tuh kiri kanannya sama tiap daun. Ada lagi space evenly. Kalau space evenly, semua jaraknya sama. Nah, kalau kita identifikasi nih, jarak yang ada di tengah-tengah 2 daun, itu kayaknya 2 kali jarak yang ada di kanan. Nah, kalau gini, ini kayaknya space around. Ya, karena yang sama kiri kanannya. Jadi ini 2 kali. Kiri kanan sama, kiri kanan sama. Itu perilaku dari flexbox. Jadi sambil dipahami juga, sambil diingat-ingat juga. Mari kita coba. Justify, content, space, around. Nah, tuh nempel dia, udah pas. Kalau misalkan kita pakai space evenly, nggak pas. Tuh, jadi dia agak geser ya. Kalau kita pakai space between juga nggak pas, karena dia terlalu pojok. Atau terlalu mepet kiri kanannya ya. Jadi yang benar adalah space around. Ya, sebenarnya bisa dicoba-coba, kalau udah benar nanti tombol next-nya bergoyang ya. Next. Nah, ada lagi nih. Sekarang kalau teman-teman lihat, daunnya nempel ke kiri kanan. Tadi sebenarnya kita udah coba. Ya, jadi silakan dicoba teman-teman. Lanjutin sampai 24 soal ya. Sehingga nanti tambah paham lagi mengenai flexbox. Oke, sekarang kita langsung ke website yang ketiga aja. Oke, untuk website yang ketiga, ini masih belajar mengenai flexbox. Soal-soalnya mirip-mirip, tapi visualisasinya beda dan cara mainnya beda. Ya, contoh yang ini nih. Kita masih belajar mengenai flexbox, di mana nanti kita dijelasin dulu nih, cara mainnya gimana. Namanya Flexbox Defense. Jadi kalau teman-teman yang pernah main misalnya game seperti Warcraft ya, atau main Dota lah, itu ada yang namanya Tower Defense. Nah ini mirip banget, tapi sekarang kita memposisikan towernya atau memposisikan alat pertahanannya, itu nggak boleh sembarang. Harus pakai posisi dari Flexbox gitu ya. Nanti diajarin. Kita dikasih tahu bahwa di Flexbox itu ada 2 sumbu. Ada sumbu vertikal yang disebut dengan cross axis, dan ada sumbu horizontal yang disebut dengan main axis. Gitu, nanti kita tinggal ngatur mau memposisikannya di sumbu yang mana, terus posisikan menggunakan justify content. Langsung kita coba ya. Oke, got it katanya. Nih, kita dikasih, bentar, saya coba gedein dulu. Nah, segini aja ya. Nah, ini teman-teman lihat nih. Kita dikasih 12 wave atau 12 level ya. Makin lama wave-nya makin susah. Kita pelajari dulu bagian sebelah kanannya. Nanti musuhnya itu akan datang dari jalur yang warna coklat ini. Nanti teman-teman lihat dia akan jalan dari atas sampai bawah. Kalau musuhnya masuk ke bawah artinya lolos. Kalian kalah. Nah, tugas kalian adalah memposisikan tower kalian supaya bisa nembak musuh yang lewat. Kalau kalian klik towernya, nanti kalian akan lihat jarak tembaknya. Contohnya ini jarak tembaknya hanya segini radiusnya. Yang sebelah kanan juga sama, cuman segini. Kalau kalian nggak geser towernya, nanti musuhnya lolos. Karena dia nggak akan nyampe tembakannya. Nah, gimana caranya supaya towernya pindah posisinya? Dengan menggunakan flexbox, kita tahu kita bisa nyimpen towernya di tengah. Nah, gimana tadi caranya? Cukup kasih justify, content, center. Nah, maka
towernya pindah ke tengah. Nah, dengan ini, kalian bisa lihat, towernya sekarang bisa nembak ke bagian atas. Nah, pas musuhnya lewat sini, dia nggak akan kena ya. Tapi pas ke bawah, kena lagi. Jadi bisa nembak 2 kali. Kalau kalian yakin posisinya udah optimal, kalian bisa pencet aja Start Wave. Nanti lewat tuh musuhnya. Nah, ini tembaknya ada suaranya. Coba nggak terlalu besar, saya kecilin. Nah, gitu ya. Jadi kita berhasil menghabisi semua musuhnya. Selamat, kita dapat 100 poin. Kalau kurang puas bisa try again, tapi karena kita udah poinnya sempurna, nggak usah lah ya. Kita next wave aja. Kita coba beberapa wave. Nah, sekarang kita dikasih tahu ya, dibaca nih penjelasan mengenai flexbox-nya. Kita bisa menggunakan justify content untuk memposisikan tower katanya ya. Nah, posisinya bisa macam-macam, bisa flex start, flex end, center, space between, sama space around. Kalau udah paham, oke, got it. Sekarang kita dapat 3 tower. Nah, kita tinggal posisiin tower-towernya mau di mana. Tower pertama, kita taruh di mana? Apakah di tengah? Ya, kalau di tengah nggak kena siapa-siapa ya. Kita posisiin di ujung aja, supaya setidaknya dia bisa mengenai satu bagian sebelah kiri. Sebenarnya kan posisi paling efektif tuh di pojokan ya. Dia bisa kenain banyak gitu. Tapi, kita cuma dikasih satu sumbu aja, sumbu yang horizontal. Jadi, kita cuma bisa kasih ke ujung kanan. Jadi, untuk tower yang pertama, kita kasih apa? Justify, content, flex end. Oke, sekarang yang kedua, kita bisa simpen di tengah-tengah. Tengah-tengahnya tuh di sini kayaknya. Coba kita justify, content, center. Nah, di sini. Kalau dari sini dia bisa kena atas sekali, kiri sekali, bawah sekali. Aman ya. Dan yang terakhir, tower ketiga juga sama ya. Kayaknya kita harus posisikannya di ujung. Karena kalau di tengah, nggak kena siapa-siapa. Justify, content, center. Coba. Nggak kena ya. Tuh, maka harus kita simpan di ujung. Kita nggak bisa simpan di sini. Karena kalau mau nyimpan di sini harus posisinya harus kita custom ya. Menggunakan pixel, menggunakan persen. Yang bisa kita simpan di ujung. Berarti apa? Flex and gitu ya. Kita lihat. Nah, di sini pasti kena. Oke, kalau sudah yakin, pencet Start Wave. Kita lihat, mati semua nggak? Oke, beres. Semua musuh sudah kita musnahkan ya. Lanjut lagi. Satu lagi aja, satu lagi. Kita punya 2 tower. Yang pertama ada di atas. Nanti ini musuhnya datang dari kiri. Kita tinggal cari tahu nih, kita mau simpannya di mana. Kayaknya kalau di sini, area tembaknya hanya sedikit. Dia kena di sini. Kalau ada musuh yang ada di mepet ke kanan, ini nggak akan kena nih. Kayaknya paling enak kita simpannya di tengah. Karena kalau disimpan di ujung pun nggak akan kena siapa-siapa ya. Kita justify content, kalau flex end coba ya. Flex end, nah sama aja ya. Dia nggak kena siapa-siapa. Paling dikit ya. Berarti kita kasih center aja. Nah, kalau di sini pasti kena tuh. Nah, sekarang kita pikirin. Ini mau ditaruh di mana? Kalau di sini, tower yang sebelah kanan nggak bisa. Jadi mendingan kita taruh di ujung aja ya. Jadi kita kasih justify, content, flex, end. Oh, masih nggak kena juga nih. Nah, gimana dong? Nggak bisa dua-duanya ternyata teman-teman. Ini harus kita pisahkan ya. Kita simpan di ujung dan di ujung satu. Jadi satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Nah, pakai apa? Harusnya teman-teman udah tahu ini pakai space between. Jadi jarak antar 2 elemen itu akan mepet kiri dan mepet kanan. Kalau misalkan ada 3, yang satu akan ada di tengah-tengah persis. Gitu ya. Jadi harus dipikirin nih posisinya gimana terhadap flexbox-nya. Kayak gini pasti aman. Sekarang kita udah bisa klik nih start wave-nya. Kalau kita klik, itu dia. Lumayan, wave ketiga aja udah cukup mikir ya. Wave berikutnya, coba kita lihat ya. Wave berikutnya kita dikasih align items. Nah, ini teman-teman coba pikirin, apa sih align items ya? Jadi kalau tadi justify content tuh secara horizontal, kalau align items secara vertikal. Nah, silakan ya. Nanti teman-teman silakan pikirin gimana cara naro 2 tower ini supaya ada di bawah. Ini juga sama, supaya ada di bawah. Oke, saya akan biarkan teman-teman menyelesaikan soal-soal berikutnya. Ini nggak terlalu banyak ya, hanya ada sampai 12. Silakan. Soalnya kita akan langsung masuk ke website berikutnya. Website berikutnya namanya Flexbox Zombies. Jadi kita main gamenya bertemakan zombies. Ya, jadi buat yang senang zombies ini cocok banget. Kalau teman-teman kunjungi websitenya flexboxzombies.com,
Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Harusnya game ini tuh kita bayarnya mahal lagi. $179, 2 jutaan nih. Kalau kita mau belajar Flexbox lewat website ini. Tapi sekarang ini gratis. Jadi kalau kita klik, kita langsung diajak main gamenya. Tuh, jadi mumpung masih gratis, silakan digunakan untuk belajar Flexbox. Nah, ini kita langsung dikasih main chapter 1 ya. Kita nanti akan dapat beberapa chapter. Ini adalah chapter satunya yang judulnya The Crossbow ya. Kita belajar flex direction katanya. Nah, apa itu flex direction? Kalau teman-teman udah pernah paham sebelumnya, flex direction itu bagaimana cara kita menentukan apakah flexnya itu mau horizontal atau vertikal. Kita coba. Nah, ini ada ceritanya dulu, teman-teman. Jadi kita jagoannya nih, yang pegang crossbow ini jagoannya, kita ketemu seseorang nih, kayak masternya gitu ya. Kita baru bangun katanya. Wah, silakan dibaca aja ceritanya, kita coba next aja ya. Next, sampai main game ya. Yang seneng cerita, game-game cerita seperti ini, silakan. Nah, lihat nih, ini jagoan kita. Dikasih tahu nih, listen up katanya ya. Dengerin, nih crossbow-nya, itu adalah senjata terbaik yang kita punya. Nah, sekarang coba lihat layar yang ada di crossbow-nya nih. Di crossbow-nya ada layarnya. Disitulah tempat kita nulis settingnya katanya. Kita nyimpen settingnya. Nah, silakan katanya nyalain crossbow-nya dengan mengetikkan display flex katanya. Oke, kita ketik display flex. Wah, langsung nyala tuh crossbow-nya. Terus dia ngasih arahnya. Jadi arahnya ke sini. Begitu kita kasih display flex, dia langsung ngarahin tembakannya ke sini. Mantap ya. Oke, katanya. Sekarang kita lihat kita mau ngarah kemana. Ngarahnya ke timur katanya. Ke kanan ya. Kenapa ke kanan? Karena flex direction-nya itu default-nya row. Kalau kita nggak tulis flex direction, maka arahnya akan ke kanan. Oke. Sip ya. Jadi default-nya dia ngarah ke kanan. Sip. Langsung ke next level. Nah, tapi katanya kita juga bisa mengarahkan crossbow kita ke arah yang kita mau menggunakan flex direction. Coba katanya kita latihan dulu untuk ngarahin crossbow-nya ke barat, ke kiri ya. Menggunakan flex direction row reverse. Mari kita tulis. Flex direction row reverse. Nah, tuh. Jadi sekarang ke kiri. Nah, dengan melakukan ini, teman-teman, kalau bikin elemennya row reverse, maka flexnya akan mulai dari kanan. Elemen pertama itu akan berada di sebelah kanan. Elemen terakhir akan berada di sebelah kiri. Jadi ngebalik. Ya, ini sama kalau teman-teman pernah pakai float, itu kayak float left dan float right. Dia akan bikin urutannya berubah. Oke, kita udah paham ya. Jadi defaultnya itu row. Kalau row dia ngadep kanan. Kalau row reverse, dia ngadep kiri. Gitu. Sip, lanjut. Nah, sekarang kita maunya turun. Kalau tadi ke kanan row, ke kiri row reverse. Kalau ke bawah gimana? Kalau zombinya ada di bawah? Nah, ini katanya pakai flex direction-nya column. Kita ubah yang tadinya sumbunya horizontal secara satu baris gitu jadi vertikal secara kolom. Caranya kita kasih flex direction column. Iya, jadi dia langsung ngekernya ke bawah. Seru ya? Sekarang kebalikannya katanya ke atas. Flex direction. Ingat kalau row ke kanan, row reverse ke kiri, ya, kolom dia ke bawah, tapi kalau ke atas, kolom reverse. Nah, gitu ya. Aman-aman? Selanjutnya, ini belum ada musuhnya, kita masih latihan katanya. Nih, saya suka sama si crossbow-nya nih, kata dia, kata jagoannya. Tapi settingnya agak aneh. Ya nggak apa, itu karena engineer-nya katanya. Oh, ini ada ceritanya ya, cerita tentang si pembuat crossbow-nya. Oke. Dari tadi kalau mau ke kanan row, ke kiri row reverse, ke bawah kolom, ke atas kolom reverse. Oke. Nah, selesai chapter satunya, istirahat dulu katanya. Kita istirahatin otak kita. Nah, di sini ada 2 game lain yang dibikin sama developer yang sama kalau teman-teman mau lihat ya. Ada belajar tentang grid sama belajar tentang service worker. Tapi kayak yang 2 ini bayar ya. Tapi kalau mau coba silakan dikunjungin aja. Sekarang kita mau ke chapter kedua. Tadi udah belajar flex direction, harusnya teman-teman udah paham ya arahnya. Sekarang ke justify content. Nah, kalau justify content, ini juga udah dipelajari di game-game Flexbox kita sebelumnya sebetulnya tadi. Sekarang kita mau belajar ngeker katanya. Oh, udah ada nih. Musuhnya udah ada. Langsung nyalain dulu crossbow-nya. Display flex. Nyalain. Wow, langsung ya. Karena default-nya ngarah kanan. Berarti aman. Udah. Satu lagi deh, satu soal lagi berikutnya saya serahkan ke kalian. Biar yang bagian serunya kalian yang nyobain ya. Saya cuman mulai aja.
Oke, justify content flag start. Ini akan membuat si targetnya di awal ya. Kalau kita nggak kasih justify content, maka justify-nya start, flag start. Jadi barisnya di awal. Oke, kita coba katanya. Nah, kalau misalkan ada jauh gimana? Kalau musuhnya jauh gimana? Kalau jauh, kita kasih flags end. Nah, coba nih katanya ada yang datang tuh. Kalau start, nggak kena. Kalau musuhnya jauh, berarti kita kasih apa? Justify content flags end. Oh, jadi ngekernya jauh. Mantap ya. Gitu. Jadi kalau zombinya deket, kasih flag start atau nggak usah dikasih apa-apa karena itu default. Kalau zombinya jauh, flags end. Gitu ya. Udah paham cara pakai gamenya? Silahkan lanjutin sampai tamat ya. Tadi ada 12 chapter, satu chapternya panjang. Seru nih kayaknya. Oke teman-teman, game berikutnya kita akan belajar mengenai grid. Jadi setelah 3 game sebelumnya tadi kita belajar mengenai Flexbox, ya udah cukup lah ya 3 game kalian hatam gitu ya mengenai Flexbox. Sekarang kita masuk ke grid. Game yang pertama yaitu namanya CSS Grid Garden. Ini yang bikin sama developernya yaitu CodePip dengan Flexbox Froggy ya. UI-nya juga mirip ya. Nah ini sama, ini kita ceritanya mau mengairi kebun kita. Jadi kita punya kebun wortel ya. Nah airnya ada di sebelah sini. Gimana caranya kita mau ngasih airnya supaya pas gitu kena ke si wortel yang kita punya ada di sini. Kebun kita ya. Kebun kita ini udah bentuknya grid gitu. Nah di sini ada penjelasannya. Kalau kita mau kasih, kita bisa gunakan grid column start. Lalu hitung kita mau mulai dari mana. Ya kita mulainya dari 1, 1, 2, 3. Jadi kalau mau di sini startnya dari 3. Gitu. Kalian tinggal tulis saja grid dash column start 3. Nanti airnya pindah ke sini. Gitu ya, cara mainnya gitu. Nah, sekarang kita ke level 2. Nah, kalau level 2 kebalikannya. Kalau tadi kan di kebun kita tuh kita nyiram wortel. Kalau sekarang kita meracuni ya, atau menghancurkan hama ya. Di sini ada rumput liar yang ada di ujung dari kebun kita. Nah, kita lihat dia ada di kolom berapa. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita harus kenain nih. Ini racun kita, kenain ke hamanya ya. Kita ketik aja grid kolom start 5. Nah, ke situ. Gitu. Sekarang kita harus nyiramnya 3 wortel sekaligus. Kalau kita geser pakai kolom start kan, dia gesernya satu-satu kan. Kalau kita tulisnya grid column start-nya satu-satu, misalkan kita tulis 2, maka kolom kedua yang akan disiram. Nah, sekarang kita bisa kasih N-nya mau di mana. Nah, kita tulis grid kolom N. Nah, awalnya di 1, kita mau berakhir di mana? Nah, kita mau berakhir bukan di 3, teman-teman. Tapi di 4. Karena ngitungnya di sini nih, ujung kirinya. Sebelumnya. Karena kalau di 3, berakhirnya di sini. Ini nggak ke bawah. Kalau ini mau ke bawah, kita kasih 4. Gitu. Ya. Itu cara pakai grid. Ini ada 28, jadi cukup panjang. Nah, sekarang di tengah nih. Sekarang kita mulainya dari 5. Nah, ini baru kita mundur ya. Coba, kalau awalnya 5, berarti kita N-nya grid, kolom, N berapa nih? Nah, karena mundur, berarti kita ngitungnya dari sini. 1, 2. Nah, berarti habisnya di sini nih. Nah, berarti kita tulisnya 2. Nah, betul ya. Karena kalau 1, semuanya terisi. Kita mau habis sampai 2 aja. Nah, gitu teman-teman. Kalau pakai grid, ya silakan dicoba-coba menggunakan grid. Ya, selanjutnya silakan kalian yang coba ini pakai grid agak lebih tricky. Kalau misalkan belum paham mengenai grid, ya saya juga punya playlistnya. Silakan ditonton dulu aja. Supaya main game ininya makin seru lagi. Oke. Kayaknya kita langsung aja masuk ke game berikutnya. Namanya Coding Fantasy. Ya, nanti kalian tinggal masuk aja ke bagian game selalu CSS Grid Attack. Ya, semua linknya nanti akan saya simpan di deskripsi video di bawah. Pas kita masuk, kita langsung disuruh milih tingkat kesulitan ya. Kita pilih yang easy aja lah ya, biar gampang ya. Terus kita play. Nah, ini challenge-nya ada banyak, ada 80 ya. Ini belajar grid juga. Ceritanya nanti kita baca nih di sini. Kita adalah seorang hero yang sebelah kanan ini ya. Ya, mudah-mudahan siap dengan petualangan yang berbahaya dan bantu Ray. Ray itu yang mana? Yang ini ya kali ya. Untuk mengalahkan monster dan menyelamatkan saudaranya katanya. Nah, untuk mengalahkan monster, kita harus menyimpan monsternya ke area atau tanah yang beracun, yang warna merah. Dan Ray disimpan ke tanah yang sehat, warna hijau, dengan menggunakan properti dari grid. Titik-titik pada garis itu menandakan kita mau
menyimpan si tanahnya yang benar ya. Jadi hijau tuh di sini, merah di sini. Nah, gimana caranya supaya warnanya benar? Sekarang kan merah di atas nih, dua-duanya kena poison nih. Benar, si monsternya kena poison, tapi kitanya juga kena poison. Oke, katanya sebelum kita mulai, saya mau kasih instruksi dulu bagaimana cara menggunakan si senjata CSS Grid ini. Kalau nggak, nanti kita bakal melukai diri kita sendiri. Kalau kita udah terluka, katanya siapa yang akan nyelamatin Luke? Jelas bukan saya nih, kata yang nulisnya katanya. Oke, apa itu CSS Grid? Ini ada semua penjelasannya, silahkan dibaca. Kita cari cara gimana cara mindahin ke bawahnya aja ya. Nanti kalian baca, teman-teman, buat yang belum paham grid, dibaca dulu. Nah, ini ceritanya. Kita harus menggunakan grid template kolom. Terus nanti tinggal kita kasih nilai. Nah, berarti kita tulis grid template kolom. Nah, kita mau bikin 2 buah kolom yang ukurannya sama persis. Sebelah kiri 50%, sebelah kanan 50%. Jadi kalian tulis 50%. 50%. Oh, salah. Kenapa salah? Karena typo, teman-temannya harusnya columns. Nah, harusnya langsung berubah. Kenapa tadi nggak berubah ya? Karena saya typo. Harusnya columns nih. Ada tuh, grid columns. Nah, sekarang lihat. Kita sudah menyimpan monsternya di merah, jagoannya di hijau. Harusnya udah aman ya. Cek. Ore, bener. Gitu. Jadi ini belajar gridnya caranya beda dengan yang sebelumnya. Sekarang yang kedua nih, ini katanya kita harus menyimpan monsternya di merah. Jadi yang kiri warnanya merah, tengah warnanya hijau, kanan warnanya merah lagi. Gimana? Nah, tinggal kita lihat aja. Teman-teman di sini dikasih panduan. Yang sebelah kiri 20, tengah 40, kanan 40. Berarti apa? Tulis lagi grid template columns. Hati-hati ada S-nya. Berapa? 20%, 40%, dan 50%. Oh, 40 lagi. Nah, begitu. Ya, sip. Kita cek. Sudah benar. Itu dia ya. Jadi, cara mainnya begitu, teman-teman. Silahkan. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya kita bisa kasih cara yang sama. Harusnya dapat polanya. Satu lagi deh. Satu soal lagi. Grid, template, columns, 25, 25, 25 ya. Tapi, nanti kita coba dulu. 25, 25, 25. Udah bener nih. Tapi ada cara gampangnya katanya. Nih, kita tinggal pakai fungsi di CSS yang namanya repeat. Kita repeat berapa kali, nilainya berapa. Jadi nggak usah nulis banyak-banyak seperti ini. Tuh ya, jadi kita cukup tulis repeat 4 kali sebanyak 25%. Nah, selesai. Gitu ya. Semua ada di panduan sebetulnya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih paham lagi, silakan dilihat aja playlist CSS Grid-nya. Cek. Nah, berikutnya kalian diminta untuk sign up ya. Langsung sign up aja, terus selesaikan tantangan-tantangan berikutnya. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi beberapa games yang bisa kalian gunakan untuk membantu belajar CSS dengan lebih menyenangkan karena bentuknya game. Ya karena saya yakin banyak dari kalian yang seneng main game juga. Jadi kenapa enggak sambil main game, sambil belajar juga. Ya, kalau misalkan kalian punya lagi website-website yang berupa games juga, ya boleh berbagi juga ke teman-temannya yang lain. Silakan tulis aja di kolom komentar di bawah video ini, supaya kita bisa sama-sama main game sambil belajar. Atau kalau misalkan teman-teman udah ngikutin game-games yang tadi saya kasih, terus udah tamat ya, boleh juga sharing di kolom komentar, siapa tahu ada tips and trick, atau bocoran tantangan-tantangan apa aja yang nantinya bakalan dihadapi. Ya, asal jangan ngasih contekannya ya di kolom komentar. Ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bikin kalian makin semangat lagi belajar webnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.